Questions about the Lake Lucerne. The Lake Lucerne is situated about 435 meters above sea level. He has a size of... And up on the Kärtisberg you will find... The Diciberg, and up on the Diciberg you will find the native old gold first. Jadi guys, di atas ini ada beberapa lukisan-lukisan ya, yang menerangkan soal sejarah berdirinya Lucerne. Sebelah kiri Bapak Ibu, ini Chapel Brugge. Ini yang saya bilang ini merupakan pintu gerbang utama sebelah kiri untuk kota Lucerne. Dan itu yang bentuknya seperti jamur merupakan sebuah penjara kecil, tempat untuk menyiksa orang-orang yang ingin kabur ya, terutama orang-orang jahat yang ingin kabur keluar. Dan itu juga Bapak Ibu, di sini ada tadinya lukisan-lukisan, cuma sempat terbakar ya Bapak Ibu di tahun 1800-an yang asli. Hai guys, kali ini saya sudah sampai di salah satu kota yang indah di Swiss, yaitu Lucerne. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini ya, sebelum kita menjelajahi tempat ini. Lucerne terletak di tepi danau Lucerne dan dikelilingi pegunungan Alpen seperti Pilatus dan Rigi. Sementara itu, warga Lucerne memiliki ceritanya sendiri. Mereka menjalani kehidupan yang seimbang antara modernitas kota dan keindahan alam. Karena letaknya di danau dan pegunungan, aktivitas mereka lagi-lagi sangat dipengaruhi oleh alam. Banyak warga yang bekerja di sektor pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan perbankan. Karena Lucerne adalah kota penting di Swiss Tengah. Warga lokal juga kerap berkegiatan di Danau Lucerne. Berenang dan berjemur di musim panas di tepi danau, bermain kayak, berlayar, atau paddleboarding, serta naik kapal feri keliling danau untuk berekreasi. Seperti yang akan saya lakukan sebentar lagi nih guys. Rombongan kami sudah menyewa private boat untuk mengelilingi danau yang sangat terkenal ini. Ada beberapa cara untuk menelusuri Danau Lucerne, mulai dari menyewa kapal umum yang mirip kapal feri. Ada pula kapal uap atau paddle steamer. Bisa dipakai untuk perjalanan singkat keliling danau atau menuju desa-desa cantik di sekitarnya seperti Wedges, Fitznau, atau Vleuelen. Atau bisa juga menyewa kapal pribadi yaitu motorboat kecil atau yacht mewah dengan menawarkan kapten atau pemandu jika tidak ingin menyetir sendiri. Wah, you speak bahasa. You speak bahasa. Kabar baik. Halo sir. Halo. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Pilih deh Bu, saya berempat ya.
Mana geng aku nih, geng. Private loh. Private nih Bu ya. Iya. Ada orang lain. Wow. Oh ini cuma kita aja nih. Iya. Asik. Oke Bu, yang mau foto-foto ke atas boleh? Oke, siap. Wow, private guys. Jadi yang ada di sini adalah tamu-tamu dari rombongan kita aja. Woi keren. Wih, Oh, virus gitu loh. gila. Langsung start dia. Saya pun sangat tidak sabar untuk melihat kecantikan danau dari dekat dan mengukir memori yang tak terlupakan. Guys, kita akan menyusuri Luzerne River ya, sungai Luzerne kembali. Dulu soalnya saya sudah pernah tapi nggak pernah melakukan cruise seperti ini, dan sekarang kita lihat suasana kota Luzerne seperti apa. Pastinya iya Luzerne. Pastinya di sekitarnya ada pegunungan Alpen juga. Bye. Mau dong. 30 menit aja ya. Ya. Ada pegunungan Alpen di sebelah sana. Oh iya, terus. So, hello and welcome, ladies and gentlemen. Selamat datang, apa kabar? Show you some nice places here in the Bay of Lucerne and further upstairs. You can go up here the step if you want to. Please make sure that you give a hand to the handrail. We got the steep step, so make sure that you come down and up safely. Hakiki oke. Mantul. Versions, and on the right hand side you can see a bridge with a lot of traffic on it, and behind this bridge you can see the famous Keppel Bridge of Lucerne. She is the oldest covered wood bridge from the meters, the second longest wood bridge from Europe. Salah satu jembatan kayu tertua yang ada di dunia, Bapak Ibu. Keppel Bridge. Tuh, yang tadi tuh yang kayak jamur. In the gable of the bridge you can find 111 paintings of the most important saints of the Swiss history. Ada sekitar ada 111 lukisan tentang sejarah Swiss di dalam Keppel Bridge. The eight-sided water tower, which was built in the year 1300, so 65 years before the bridge. Then you can see a big brown building. This is the KKL, the new Art and Congress Center of Lucerne. This house was designed by Jean Nouvel, a famous star architect from Paris. Danau cantik ini terbentuk pada zaman es terakhir sekitar 12.000 tahun lalu ketika gletser besar mencair dan meninggalkan cekungan yang terisi air. Here you can see the Mount Pilatus, the local mountain of Lucerne. The peak of the Mount Pilatus is 2,800 meters above sea level. Nama asli dalam bahasa Jerman adalah Vierwaldstadtersee, yang artinya danau 4 kanton hutan. Karena dikelilingi oleh 4 wilayah atau kanton yang dulunya penuh dengan hutan. Baru kemudian populer disebut Danau Luzerne karena kota Luzerne berkembang menjadi pusat utama di tepinya.
information about the Lake Lucerne. The Lake Lucerne is situated about 435 meters above sea level. He has a size of 114 square kilometers and he is the fifth biggest lake in Switzerland. The biggest length of the lake is 36 kilometers and the biggest width is 3.3 kilometers. The deepest point of the lake is 240 meters. You can swim in our lake. The people swim in the Lake Lucerne from May until the end of September. And during this time the water temperature goes up to about 24 degrees Celsius. You also can fish in our lake. You will find 26 different kinds of freshwater fish. The most popular are the lake trout or the pike. The pike grows. Nah, ini kondisi dari luarnya guys, kita akan menuju ke atas. Wow. Wow. Mantap ya. Tepian danau ini sangat penting dalam sejarah layarnya Swiss. Pada tahun 1291, 3 wilayah yaitu Uri, Swiss, dan Unterwalden membuat perjanjian federal di dekat danau yang dianggap sebagai momen kelahiran Konfederasi Swiss. Karena bentuknya yang berliku, danau ini sejak dulu menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah Alpen Tengah dengan kota Luzern. Pada abad ke-19, kapal uap pertama mulai beroperasi di danau tahun 1837 bernama Stad Luzern dan sejak itu pelayaran wisata menjadi bagian penting dari identitas Luzern. Hingga kini, kapal uap tua bergaya klasik masih dipertahankan dan menjadi atraksi wisata unik. Danau Luzern menginspirasi banyak pelukis, musisi, dan penulis lantaran pemandangannya yang sangat cantik. Stay tune sampai begini. Around this brown building you can see several halls. All these buildings together are the Swiss Transportation and Communication Museum. This museum was founded in the year 1950. The hill you can see at the moment is called Gerlisberg, and up on the Gerlisberg you will find Gunungan Alps. the Dietschiberg, and up on the Dietschiberg you will find an 18-hole golf course for members only. And the building you can see there is the convent. Sejak abad ke-19 dengan berkembangnya pariwisata Alpen, danau ini menjadi destinasi wisata favorit bangsawan Eropa, lalu berkembang hingga kini sebagai salah satu ikon wisata Swiss. Jadi, Danau Luzern bukan hanya cantik secara alamiah, tapi juga punya nilai sejarah, budaya, dan simbol lahirnya Swiss. Danau ini memiliki luas permukaan mencapai sekitar 114 km dengan kedalaman maksimum 214 meter. Danau ini termasuk danau terbesar keempat di Swiss setelah Danau Geneva, Danau Constance, dan Danau Neuchâtel. Setiap sudut danau menawarkan panorama berbeda,
mulai dari tebing curam hingga desa-desa romantis di tepi air. Banyak acara budaya besar seperti Luzern Festival yang berlangsung dengan latar belakang danau. Ada pula karnaval Fasnacht yang menampilkan parade di sekitar kawasan danau. Itu tadi guys, kita udah cruising di Lake Luzern dengan menggunakan private boat. Dan ini adalah danau terbesar keempat di negara Swiss guys. Thank you for your kindness, sir. Bye. By the way, warga di sekitar danau sejak lama hidup dari menangkap ikan, terutama whitefish. Dan hingga sekarang ada tradisi kuliner Fishessen, yaitu makan ikan segar di tepi danau yang menjadi bagian dari budaya lokal. Nah, waktunya saya menjelajahi kota Luzern yang terasa seperti menyusuri dongeng Alpen. Perpaduan kota tua abad pertengahan, danau biru jernih, dan latar belakang Gunung Pilatus serta Rigi. Kota tua menjadi pusat bersejarah dengan bangunan warna-warni, mural, dan jalan berbatu. Alun-alun ini pun kerap menjadi titik awal untuk jalan santai. Cocok juga bagi penyuka belanja lantaran terdapat banyak butik serta toko souvenir yang bisa diburu. Atau hanya sekedar ngopi di kafe-kafe kecil yang instagramable. Finally guys, aku melihat langsung Chapel Bridge di sini. Chapel Bridge itu dulunya digunakan sebagai penjara sekaligus juga tempat penyiksaan para tahanan guys. Ya, sebelum akhirnya sekarang menjadi objek wisata yang paling sering didokumentasikan atau difoto oleh para wisatawan. Bangunannya yang sering digunakan sebagai tempat penyiksaan adalah yang itu, yang seperti jamur. Dan ini kamu bisa lihat ada mungkin bisa sampai ribuan pengunjung ya yang ingin berfoto di Chapel Bridge ini guys. Suasana kota lamanya juga masih terasa kental, itu di belakang sana kota tuanya. Aku mau coba naik dari sini. Oke. Bangunannya sangat unik ya. Dulu tempat ini sempat dijadikan semacam kayak pameran lukisan gitu guys. Sebelum sempat terbakar juga. Dan sekarang sudah diperbaiki. Wow. Akhirnya saya menginjakkan kaki di Chapel Bridge juga guys. Dulu pernah kesini tapi belum sampai jalan-jalan kesini. Lihat. Ini di atas ada kayak semacam lukisan-lukisan gitu ya. Sini udah nggak ada. Ikon utama Luzern yaitu Chapel Bridge ini merupakan jembatan kayu dari abad ke-14. Saat malam hari, jembatan ini memantulkan cahaya di permukaan danau Luzern yang sangat fotogenik. Jadi guys, di atas ini ada beberapa lukisan-lukisan ya yang menerangkan soal sejarah berdirinya Luzern.
Dulu tempat ini sempat terbakar di tahun 1993 guys. Jadi ada beberapa barang bersejarah yang rusak sebelum akhirnya direnovasi kembali. Oh, ternyata di sini ada beberapa toko souvenir juga. Oke, kita balik lagi aja ya. Oke, kita ke arah pulang. Di belakangnya ternyata juga banyak lukisan-lukisan soal sejarah dari berdirinya Lucerne. Seandainya saya tahu ya apa ceritanya gitu, tapi biasanya kalau menurut literatur yang saya baca adalah mengenai peperangan masyarakat, peperangan warga di masa lalu. By the way, jembatan ini tuh dibangun pada tahun 1365 ya guys. 1365. Awalnya juga sebagai salah satu benteng pertahanan gitu. Ya, awalnya sebagai salah satu benteng pertahanan di sini, dan Chapel Bridge tadi tuh digunakan sebagai tempat penjara tahanan dan juga tempat penyiksaan. Dan di tahun 1993 tempat ini juga sempat terbakar sebelum akhirnya direnovasi kembali dan beberapa lukisan juga rusak. By the way, jembatan ini tuh ingin menghubungkan antara wilayah desa yang bagian kanan dan juga bagian kiri dari Sungai Rus. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini, tapi tetap ikuti perjalanan saya berikutnya ya. See ya!